tidak maksimal, tidak optimal ya. Masyarakat masih nyaman dengan layanan yang bersifat konvensional gitu, belum yang ke area digital. Namun secara fundamental harus ada pembenahan, penataan, penerapan teknologi ini baik dari sisi belanja, termasuk dari sisi user, termasuk juga literasi ke masyarakat. Betul. Alhamdulillah kemarin kita mendapat penghargaan dari Pak Jokowi itu langsung Pak Presiden adalah kabupaten yang peningkatan indeks SPBE yang sangat signifikan gitu, di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya ini Pak, ini menarik karena kalau saya gambarin berarti gini ya, aplikasi kan sekarang tuh banyak apa ya, banyak berita juga yang bilang kalau misalnya kemarin aja Bapak Presiden yang sebelumnya tuh bilang terlalu banyak aplikasi, ya akhirnya tuh nggak berguna, itu cuma ngabisin anggaran aja. Betul. Berarti si Baybunga ini hadir untuk dia tuh sebagai wadah, gitu ya. Kira-kira kan berarti kalau misalnya kayak gitu tuh sama dinas-dinas tuh kita harus koordinasi, betul nggak Pak? Betul. Nah itu ada kesulitan nggak Pak untuk kayak misalnya berarti aplikasi di dinas A, B, C itu masuk ke portal ini nih. Nah itu ada kendala nggak atau dia pengen mandiri gitu? Kendala pasti banyak ya Mbak ya, terutama kendala teknis karena memang itu tadi euforia pengembangan aplikasi di tiap-tiap segmen ya, tiap perangkat daerah. Semua semangatnya sama, ingin berinovasi, ingin mengembangkan sebuah pembaharuan gitu, mengikuti zaman gitu. Namun memang lagi-lagi teman-teman ini basicnya kan memang bukan berangkat dari IT. Iya. Ya mereka tidak sadar pada saat pengembangan ini dengan berbagai konsep nama, konsep proses bisnisnya gitu. Mereka tidak sadar itu akhirnya yang tadi Pak Jokowi bilang itu di acara GovTech. Kata Pak Jokowi 33 triliun rupiah tiap tahun melayang hanya untuk pengembangan aplikasi. Dan yang sejatinya sebetulnya tadi proses bisnisnya sama. Cuma hanya berbeda nama, gimmicknya namanya saja. Ini namanya di kabupaten ini A, di kabupaten B, C gitu. Hanya beda nama saja. Artinya ini ada satu masalah, ada trouble yang memang harus segera diselesaikan. Karena nanti efeknya adalah tadi. Kendalanya apa saja? Kendalanya adalah integrasi. Jadi pada saat akan digabungkan dalam satu wadah, secara teknis kendalanya itu adalah masing-masing perangkat daerah ini kan mengembangkan aplikasi juga menggunakan konsultan masing-masing, menggunakan bahasa pemrogramannya juga masing-masing. Betul. Gitu loh, nggak yang sesuai, nggak ada standar yang ditetapkan dalam proses pengembangan itu. Nah itu jadi koreksi kami bersama, makanya di 2023 kita udah mulai koreksi, kita lapor ke pimpinan Pak Kepala Dinas, Pak Sekda, Pak Bupati gitu, bahwa letak masalahnya di sini loh Pak. Akhirnya diberikan solusi oleh Pak Bupati saat itu, ya udah bagi seluruh perangkat daerah yang akan mengembangkan atau merencanakan atau menganggarkan aplikasi baik pembangunan ataupun pemeliharaan itu wajib berkonsultasi dengan Diskominfo. Nah, di situ akhirnya berbondong-bondong teman-teman juga datang sebelum mereka menganggarkan, berkonsultasi layak atau tidak, sesuai atau tidak gitu, dan bermanfaat atau tidak. Itu jelas masalahnya banyak di kendala teknis tentunya. Teknis ya. Masalah kendala teknis. Berarti memang karena Diskominfo itu sebagai pusatnya gitu Pak, yang memahami lebih dalam gitu Pak. Jadi wajar kalau misalnya Bapak Bupati ngerasa ya harus konsultasi dengan yang memahami gitu ya, agar ya tadi tidak ada pemborosan anggaran dan lain sebagainya gitu Pak. Nah Pak, kalau misalnya dilihat dari respon 50.000 ya Pak, selain dari 50.000 kira-kira respon masyarakat yang terima tuh apakah berguna atau masyarakat ada umpan balik nggak sih Pak? Umpan balik dari masyarakatnya gitu. Dari 50.000 itu memang antusiasme masyarakat begitu besar ya. 50.000 bukan angka yang sedikit. Betul. Itu banyak itu. Sejujurnya di awal-awal berjalan itu netizen netizen itu banyak lah komen-komen yang ini gimana sih, ini dia macam-macam lah. Maksudnya yang sifatnya negatif lah. Tapi sekali lagi bahwa ASN itu sebuah pengabdian. Jadi kita nggak usah baper. Ya itu kita jadikan sebuah cambuk buat kita benahi, kita buktikan bahwa yang dikembangkan oleh pemerintah tidak serta-merta hanya sebatas berorientasi terhadap anggaran gitu.
kita akan memberikan sebuah layanan publik yang berkualitas gitu. Jadi kalau ditanya umpan balik, banyak yang kalau dibaca komen-komen di hasil download itu di Android ya, terutama Android lah itu, banyak yang mungkin hujatan-hujatan, ini lemot lah, ini sulit dipakai lah, tapi itu jadi koreksi buat kami. Dan namun di luar daripada itu, kalau dilihat dari rating si aplikasi di Play Store, dari skala 1 sampai 5, terakhir saya lihat itu rating kita di 4,2. Berarti keren lah, seharusnya bagus. Jadi mungkin ada satu behavior masyarakat tuh, netizen lah, behavior netizen tuh gini, kalau nyebelin komen, kalau senang mereka komen nggak ngasih bintang aja gitu. Bintang 5 nggak usah ngomong. Tapi kalau udah kesel kan, mungkin lagi ngurus kartu kuning lah, ngurus PPDB lah, terus ada sedikit kendala, sebel ya ngoceh ngomong gitu. Tapi dilihat rating sih yang puas juga banyak. Rating kita di atas 4 lah, 4,2, bahkan hampir mencapai 4,5 kemarin. Tuh, itu kira-kira. Itu ya, baik Pak. Nah Pak, aplikasi ini bisa di-download di apa aja Pak? Sudah tersedia di mana gitu? Aplikasi ini berbasis mobile, ini bisa di-download di ekosistem Android. Semua handphone yang berbasis Android bisa tentunya, dan bisa di-download juga di Apple, di iOS. Ya, itu mungkin kalau kita coba melihat sih masih jarang ya aplikasi pemerintahan yang bisa ada di dalam ekosistem iOS. Karena memang kemarin kita coba berproses juga lumayan rumit ya. Agak sedikit rumit permissionnya, banyak kebijakan itu, banyak hal yang memang pembatasan dari Apple gitu, agar si aplikasi ini layak tayang gitu. Itu mungkin, dan alhamdulillah sih kalau Bunga sendiri sudah bisa tayang di baik di Android maupun di Apple. Di Apple. Ya. Oke, jadi ini juga merupakan apresiasi ya Pak ya, karena bukan cuma teman-teman punya Android gitu ya, iOS juga bisa, di Apple juga bisa gitu ya. Karena tadi jarang yang bisa gitu, jarang yang bisa aplikasi pemerintah tembus ke sana. Jarang. Oke Pak, selanjutnya Pak, ini akan dikit lagi mungkin Bapak karena lebih pengen mengulas tentang si aplikasi ini gitu ya. Nah, untuk aplikasi ini tadi boleh dijelasin lagi nggak Pak, fitur-fitur gitu kan, tapi yang memang banyak gitu Pak, atau yang kayak banyak digunakan sama masyarakat? Oke. Kalau dari statistik fitur yang banyak digunakan jelas si kartu kuning ya, layanan kartu kuning itu sampai akhirnya karena kita kondisi infrastruktur dan kondisi manpower atau petugas itu terbatas, kita batasi per hari 500. Kalau enggak itu terus membludak saja itu. Hanya kita batasi dulu karena kondisi bagaimanapun infrastruktur kita nggak mumpuni itu sebetulnya. Ya. Terus selain kartu kuning, PPDB online yang pada saat eventnya itu lumayan banyak, karena kan kuota PPDB online itu sekabupaten itu kan sekitar 32.000 kalau nggak salah. Artinya yang mendaftar bisa lebih di atas itu. Betul. Gitu. Nah itu juga yang membuat aplikasi ini signifikan di-download oleh masyarakat. Gitu ya. Jadi dari tadi prakerja gitu, kartu kuning itu ya Pak ya, sama si PPDB online ini gitu ya Pak aja. Selanjutnya Pak, inovasi yang akan dikeluarkan, spill aja gitu Pak, fitur-fiturnya. Yang sedang kita kembangkan itu, pertama kita akan buat satu pelaporan untuk kekerasan seksual dan anak. Mantap. Iya, kebanyakan itu ini pun belum ada nih, belum ada kan. Nah itu kita akan buat satu fitur untuk layanan itu, karena banyak bullying, baik cyber maupun yang konvensional gitu. Mereka mau melapor kemana bingung, malu. Ya. Nah kita siapkan fitur itu. Itu kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Fitur itu akan segera launching di Januari besok. Terus yang fitur yang kedua tadi, lapor Pak Bupati nanti akan kita siapkan. Yang ketiga fitur kependudukan itu tadi kita sedang berupaya integrasi dengan database kependudukan di Kemendagri. Ketika itu selesai, seluruh layanan kependudukan itu Mbak Aya mau buat KTP, buat apa, nggak usah datang ke kecamatan atau ke Distrik Capil, cukup lewat Hubunge dan itu bisa terrealisasi dengan cepat.
Ada juga fitur sebetulnya yang akan jadi andalan kita tuh di layanan kesehatan. Oke. Ke depan itu kita di tahun esok setelah layanan 3 tadi terrealisasi dan segera di launching di awal tahun, kita akan fokus ke layanan kesehatan. Salah satunya adalah fitur ketersediaan kamar rumah sakit di Kabupaten Bekasi. Jadi masyarakat kalau mau sakit mau lihat kamar BPJS yang kosong yang mana ya? Di rumah sakit mana nih? Rumah sakit sini, kita ke sana. Itu fitur itu sedang kita kembangkan. Terus fitur yang kedua juga ketersediaan ambulans. Jadi ambulan yang sebegitu banyak di Kabupaten Bekasi ya, karena ambulan ini yang menyediakan ternyata bukan hanya Dinkesnya saja atau RSUD saja, dari Ormas, dari OKP, dari desa bahkan. Nah itu kita sedang koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Fitur itu akan kita munculkan. Kita udah koordinasi dengan PSC 119. Nanti pemesanan ambulan itu kita bisa lihat di Bebunge, kita lihat ambulan puskesmas mana yang sedang maksudnya nggak dipakai gitu. Itu yang tersedia. Nah itu fitur itu sedang kita siapkan. Gitu. Dan di Desember kami juga diundang oleh Kemendagri untuk presentasi mengenai aplikasi ini. Mudah-mudahan nanti kalau memang ini baik bisa direplikasi untuk seluruh kabupaten kota, gitu. Mudah-mudahan. Oke, mantap ya. Ini penutupnya ya bisa direalisasikan untuk kabupaten kota gitu, inovasi dari Kabupaten Bekasi gitu Pak ya. Menarik sekali gitu Pak ya. Bebunge gitu ya, aplikasi satu portal untuk seluruh gitu ya layanan publik gitu ya Pak ya. Dan pertanyaan sebelum kita tutup Pak, ada lagi nggak inovasi dari Diskominfo? Soalnya ini out of the box banget Pak gitu kan. Kira-kira ada lagi nggak nih yang bakal dikeluarkan selain Bebunge ini? Area digitalisasi memang area menarik ya. Kita di situ ruang lingkup untuk berinovasi begitu banyak. Itu yang mungkin membuat kita terkadang lelah aja jadi hilang. Kalau ditanya banyak Mbak. Kayak Bekasi Berani Beli itu produk by Diskominfo Kabupaten. Bebeli itu sekarang juga transaksi UMKM di Bebeli per tahun ini sudah mencapai angka 150 miliar. Itu juga kan membangkitkan ekonomi setempat betul. Untuk menjaga inflasi gitu. Nah itu Bebeli juga masuk di dalam fitur si Bebunge juga. Gitu. Jadi inovasi-inovasi lain juga banyak. Kita juga mau akan konsentrasi di tahun depan untuk penataan comment center, pusat kendali kayak kedaruratan, pertolongan bagi masyarakat gitu. Itu kita akan coba pusatkan di satu pusat kendali, di mana pimpinan daerah nanti bisa cepat dan tanggap dalam mengambil keputusan-keputusan yang bersifat kedaruratan. Oke, jadi cukup banyak ya Pak inovasinya gitu ya. Tadi aja Bebunge itu tuh banyak gitu ya, fitur-fitur akan dilengkapi yang tentunya akan bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Menarik sekali Pak perbincangan kita hari ini tentang Bebunge Bekasi nyambung baik. Mantap juga ini ya. Ini fitur yang teman-teman jangan lupa download gitu ya. Tadi udah tersedia Pak ya di Play Store, di iOS juga udah ada gitu ya. Jadi biar teman-teman kepo gitu Pak untuk aplikasinya kayak gimana gitu ya. Oke Bapak, sebelum kita tutup Pak gitu ya. Karena dari kemarin gitu ya kita mengundang ASN berprestasi dan memotivasi, menginspirasi juga gitu ya. Dan Bapak juga sekarang membawakan aplikasi Bebunge gitu ya, salah satu inovasi dari Diskominfo gitu ya. Dan ada nggak Pak pesan untuk teman-teman kita para ASN atau nanti untuk teman-teman adik kita yang mau ASN P3K atau tahun depan CPNS untuk terus berkarya sebagai ASN? Oke, mungkin satu kalimat aja kali ya. Boleh. Perubahan itu tidak menjamin sebuah perbaikan, tapi tanpa perubahan tidak akan pernah ada sebuah perbaikan. Itu saja. Yang paling mutlak itu ya perubahan gitu. Kita harus berubah tentunya ke arah yang lebih positif. Itu mungkin kata-kata terakhir. Baik, langsung dari Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kabupaten Bekasi. Terima kasih Bapak, Kurnun, sehat selalu Bapak, semoga bermanfaat karena ilmunya semuanya gitu ya, termasuk inspirasi yang telah diceritakan. Terima kasih Bapak. Mungkin sekian Potsi kita hari ini dan sampai jumpa di Potsi selanjutnya. Bye-bye.